Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan pada vlog kali ini kita akan ngebahas tentang guna nggak gunanya mengamati HSG. Karena sadar nggak sadar kita itu hampir selalu ngeliatin gitu ya. Mau Anda untuk investasi atau untuk trading, Anda akan selalu ngeliatin. Tapi sadar nggak sadar, bagi sebagian orang, mungkin saya termasuk salah satunya, makanya saya kepikiran untuk bikin topik ini. IHSG itu kayak, ya boleh bilang ada nggak jadi masalah gitu kan. Karena kalau jawaban klasiknya, lo kan nggak trading IHSG gitu kan. Tapi kalau dengan alasan seperti itu, berarti saya bisa menghilangkan anggapan bahwa IHSG itu penting. Saya rasa memang nggak akan gampang. Dan saya yakin video ini akan mendatangkan pro kontra juga pada akhirnya. Tapi kalau Anda sependapat, mungkin Anda lebih kepada orang yang memang fokus pada sahamnya aja. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba ngomong dulu tentang fungsinya IHSG, perhitungannya mungkin dari jadi benar-benar masih bagian dari playlist baru kita yaitu Basic Education. Dan saran saya kalau Anda adalah orang yang membutuhkan data atau pergerakan IHSG, yang kalau saya lanjutin di video ini karena ini akan video yang mungkin bikin Anda sedikit kesel. Tapi kalau misalnya Anda tipikal yang ya udahlah penting nggak penting cuma mau tahu aja atau memang setuju bahwa IHSG itu nggak terlalu perlu diperhatiin, yuk kita lanjut. Nah, IHSG itu apa sih? IHSG itu kan sebenarnya selalu kita lihat gitu kan. Nah ini dia. Bahkan saya di WH Project juga selalu provide data ini dan analis teknikal selalu akan bicarain ini. Sebagai mantan analis saya tahu itu kerjaan saya juga gitu kan. Jadi kita akan ngomong hari ini IHSG proyeksinya gimana, naik atau turun gitu kan. Terus saham-saham direkomendasikan. Nah kalau sudah sampai di sahamnya, IHSG-nya sebenarnya udah beda case gitu. Kenapa? IHSG itu kan cuma indeks. Sesuai dengan singkatannya, indeks harga saham gabungan. Artinya harga saham yang digabung menjadi sebuah indeks. Apakah segampang itu perhitungannya? Jadi kayak harga saham dikompilasi, maksud saya kumpulin, dibagi dengan jumlah saham beredar, ternyata enggak ya. Jadi ini berapa yang saya cari, rumusnya IHSG itu begini. Ya, ini saya lupa lambang apa. Pokoknya keterangannya P adalah harga di pasar reguler, jadi mengecualikan pasar tunai, apalagi pasar nego ya, karena ya fungsinya aja pasar nego itu kan suka-suka yang mau jual beli harga berapa, nggak pakai lewatin fraksi harga, terus nggak lewatin bid over gitu ya. Tunai itu urusannya pas udah ada right issue doang. Terus kalau Q itu bobot atau jumlah, jadi ya sama dengan quantity gitu ya. Dan ND adalah nilai dasar, nilai yang dibentuk berdasarkan jumlah saham yang tercatat, dan nilai ini bisa berubah jika ada aksi korporasi yang menyebabkan jumlah saham berkurang atau bertambah. Jadi, ada bicara tentang bobot. Inilah yang membuat IHSG pada akhirnya buat sebagian orang, termasuk saya mungkin nggak perlu banget tuh diperhatiin. Ya mungkin pengecualiannya adalah kalau kita beli saham yang memang penggerak indeks ya, karena kan bicara bobot. Nah bobotnya apa sih? Saya mungkin nggak akan bisa jelasin yang terlalu textbook, karena sebenarnya itu juga Anda googling juga pasti dapat. Ya sebenarnya menghitung kapitalisasi pasar saham-saham tertentu. Yang pada akhirnya menghasilkan bobot yang membuat mereka jadi lebih dominan terhadap pergerakan HSG. Kalau dulu saham-saham berbobot besar ini tinggal lihat di indeks kalau nggak LQ45 untuk yang lebih liquid ke indeks itu indeks 30 ya. Kalau dulu orang bilangnya LQ45 cuma sebatas bobot gede, tradingnya gampang. Kalau indeks 30 bobot gede, fundamentalnya bagus. Katanya gitu sih. Tapi ya kembali lagi, saya mengatakan saya nggak tahu perhatiin. Ya, saya lebih fokus pada sahamnya. Tapi hasil dari bobotan ini adalah kalau IHSG bergerak itu most likely karena pergerakan mereka doang. Dan memang berdasarkan beberapa kabar beredar, karena saya nggak nanya langsung juga, bahwa sebenarnya ada beberapa saham yang dikecualikan. Karena bursa punya kriteria sendiri. Yang nggak tahu sih benar atau enggak, tapi intinya kembali lagi bahwa hasil dari pembuatan ini membuat IHSG kadang-kadang nggak bisa dibaca. Misalnya saat video ini saya buat di tanggal 11 Februari, ini hari Sabtu. Ya, 12 Februari 2023. IHSG tadi kan saya kasih lihat seperti ini kan. Dan ini sempat turun hampir 1%-an loh. Ya, itu semua karena banyak tekanan. Tekanan salah satunya adalah saham Gojek Tokopedia atau Goto yang auto reject bawah. Ini sampai garis doang. Ya, reject bawah, ini bobotnya gede. Dilawannya sama saham-saham yang berbobot besar juga. Kalau Anda yang tahu kejadian hari Jumatnya, itu pasti tahu kayak saham Telkom tiba-tiba naik, misalnya atau saham BBRI juga yang sebelumnya sempat merah, closingnya naik. Itu sebenarnya bisa dibuktikan, tinggal ganti time frame-nya aja kok.
kita pakai aja time frame 15 menit, ya kita bisa tahu. Nah, bener kan? Jadi di sini pada ini karena dia time frame dia bukan UTC plus 7 ya, tapi intinya ini kan jam closing nih kalau candlestick terakhir nih. Ya, 15 menit sebelumnya tuh harganya BBRI masih di 48.30, tiba-tiba closingnya setelah pukul 3 sore 48.60. Meloncat. Ya, 30 poin, tapi kalau bobot besar itu akan ngaruh sekali. Nah, hasil dari sinilah yang membuat saya mencoba membuat vlog ini untuk mengatakan bahwa sebagai edukasi edukasi yang basic aja bahwa kalau misalnya Anda sebagai trader yang masih pemula di market terlalu memperhatikan IHSG tapi kalau saham yang Anda beli itu bukan yang menggerak indeks ya maaf kata mungkin usaha Anda jadi kebanyakan bukan sia-sia sih pada akhirnya IHSG berguna juga karena itu kan membaca untuk mengetahui arah pergerakan pasar ya katakanlah seperti cuaca bakal hujan atau cerah atau berawan atau gimana itu menentukan kalau kita mau keluar rumah better gimana. Nah, IHSG juga sekiranya membantu kita untuk bisa ngatur nih kira-kira kalau gua mau trading misalnya kan hari ini gua mau trading iklim marketnya mendukung nggak? Ya betul, memang di sini ada fungsinya, tapi kembali lagi nggak semua saham tuh gerak saat IHSG bergerak, maksudnya nggak semua saham bergerak bersamaan dengan IHSG ya. Jadi kalau IHSG lagi merah, bukan sebuah jaminan bahwa saham Anda pasti ikutan merah. Karena nyatanya saat ini misalnya ada 700-an saham, itu setiap harinya mau IHSG merah mau IHSG hijau ada aja yang berlawan arah gitu kan ya kalau IHSG merah tetap aja ada saham yang naik saat IHSG-nya lagi menghijau naik ada aja saham yang turun dan nggak menutup kemungkinan Anda mungkin dapat saham-saham yang berlawan arah tersebut atau yang malah sejalan dengan IHSG berfungsi sebagai iklim pasar tapi terkadang ada aja rute yang nggak jadi masalah. Kayak bicara cuaca tadi, misalnya kalau bilang, oh satu kota akan hujan, kalau Anda lewat jalan tertentu mungkin nggak hujan juga gitu kan. Jadi bisa aja ketemu jalan pintasnya di saham-saham yang seperti itu. Nah, pilihannya kalau misalnya angka apa yang perlu ditempuh, kalau misalnya Anda mau jadi pelaku pasar yang nggak perlu lihat IHSG, ya satu, Anda harus tradingnya saham-saham second liner, karena jelas nggak ada hubungannya sama IHSG. Kedua, memiliki tren yang memang jelas kalau dikomparasi sama IHSG berlawanan. Contohnya kayak gini cara cara bikinnya. Ini kan composite IHSG. Kita misalnya di TradingView kita compare. Ini dia. Ya, compare or add simbol kita tambahin misalnya apa ya? Ya, contoh lah Antam gitu ya. Kita pilih sembarangan aja. Dan kita lihat sejalan nggak? Ini kan garis orange IHSG sudah berubah. Antam ya jadi orange IHSG. Ini kan nggak kelihatan banget nggak sejalan kan? Nah, kalau misalnya mau cari yang benar-benar berbeda, berarti sini Antam masih nggak sejalan, tapi masih ada sedikit kemiripan. Saya mau coba cari yang benar-benar nggak ada hubungannya. Berarti sini Antamnya saya buang aja. Kita ganti saham SSMS. Misalnya. Ya, yang perlu Anda perhatiin di sini, bukan soal ini berapa persennya, ini berapa persennya. Mungkin ini berguna sih untuk ngasih tahu komparasinya, tapi Anda juga lihat aja kemiringan atau tren yang terbentuk dari masing-masing grafik. Misalnya saat ini HSG-nya cenderung sideways ya, mendatar di area ya sekitar berapa gitu. Ini kan dia udah berubah dengan persentase, tapi kita bisa kurang lebih kan dapat gambaran bahwa IHSG-nya sideways. Di saat bersamaan, SSMS saham ini naik. Nah, kalau dapat saham yang kayak gini, Anda boleh cuek aja dengan IHSG-nya, karena kemanapun IHSG-nya, nih saham punya tren sendiri. Ya, setelah di-compare seperti ini, Anda akan tahu, oh saham yang gue pilih aman lah, nggak ada masalah sama IHSG, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sejalan sama IHSG, itu yang akan membuat Anda mau nggak mau harus perhatiin. Jadi ada kondisi yang mengharuskan Anda tetap lihat, tapi kalau Anda tipikal yang butuh nggak butuh ya udah nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Nah ini saham ASI kan lumayan mirip, hampir mirip banget kan. Mulai dari sininya dia rounding dulu, turun lagi dia juga turun, naik dan sekarang seperti ini. Mirip banget antara saham ASI dan IHSG yang mana memang ASI itu salah satu saham yang bobotnya besar dan mempengaruhi pergerakan IHSG. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, sekarang sebelum jadi pertengkaran, walaupun kalau kita ingat-ingat 3 tahun yang lalu, alias tahun 2020, pernah ada keributan juga ya, antara pengguna bandarmologi dengan pengguna teknikal. Dan akhirnya muncullah bandarmologi versus teknikal. Enggak sih, buku saya yang keempat nggak ada hubungannya dengan keributan tersebut, malah buku saya keluar duluan. Cuman
Dan sebenarnya saya malah selalu bilang ke orang-orang, daripada lu pisah-pisahin bandemologi sama teknikal, walaupun bisa, mendingan kombinasi aja supaya akurasi lebih bagus. Ya, akurasi lebih bagus siapa yang nggak mau gitu kan, jadi duit. Nah, kalau misalnya supaya tidak ada keributan, saya akan ngomong sebagai penutup bahwa walaupun sebenarnya nggak terlalu penting, karena Anda belum tentu membeli saham yang penggerak IHSG, tapi kalau cuma sebatas mau tahu arah atau iklim pasar, ya sah-sah aja untuk dicari tahu. Tapi kembali lagi, Anda jangan pernah IHSG jadikan alasan untuk jadi ciut atau jadi terlalu over optimistik dengan trading plan Anda. Kenapa? Karena selain cuman fungsinya sebagai iklim yang dipengaruhi oleh bobot tertentu, ya nggak ada jaminan bahwa saat Anda lagi greedy di satu saham, orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Ingat, perdagangan saham itu adalah kombinasi pertemuan penjual sama beli saham. Artinya apa? Kalau cuma satu pembeli nggak ada yang jual, atau satu pembeli terlalu banyak penjual, penguatan saham itu tidak bisa terjadi. Harus balance. Ya, pembeli kuat, penjual kuat, satu tren akan kuat. Gitu. Kalau misalnya dominan pembeli terakumulasi, bagus. Kalau dominan penjual, mau IHSG naik, saham Anda bisa nggak kemana-mana. Jadi Anda jangan lihat IHSG terus jadi alasan. Gitu. Alasan, kalau IHSG naik, gue beli apa aja naik, siapa bilang. Atau IHSG turun, oh saham gue pantasnya lagi turun. Belum tentu, bisa aja dari awal memang udah harus turun juga. Gitu. Karena kalau misalnya ada alasan seperti itu, yang dikhawatirkan adalah ketika IHSG-nya berlawanan sama saham yang Anda beli, Anda yang menganggap bahwa marketnya yang jahat sama Anda. Ada orang yang kayak gitu. Dan benar-benar pernah pernah kontekan sama saya, sehingga saya pikir kayaknya sekali-sekali saya bikin topik kayak gini boleh lah. Walaupun mungkin sebagian orang akan bilang nggak setuju, karena mereka nggak seperti itu, tapi nyatanya ada aja yang menganggap bahwa marketnya yang bikin mereka ciong gitu kan. Karena wah ini sahamnya saya beli, padahal IHSG naik, tapi kok saham saya turun. Itu bukan karena marketnya yang jahat sama Anda, strategi Anda atau pemilihan saham Anda yang mungkin salah. Jadi analisanya harus benar-benar kuat, sampai yakin Anda dapat saham yang perlu membuat Anda melihat IHSG atau tidak, dan barulah IHSG menjadi pengamatan tambahan atau enggak. Keputusan akhirnya adalah di situ, tapi penentuannya, langkah awalnya dimulai dari analisa sahamnya dulu sampai Anda yakin dengan yang akan Anda lakukan. Dan hasil akhirnya, kalau beli, jangan ragu. Kalau ragu, jangan beli. Gitu aja. Oke, ini adalah vlog singkat yang mudah-mudahan menjadi edukasi basic yang bisa membantu teman-teman supaya kalau mau beli saham, effortnya nggak perlu kebanyakan. Dan kalau pun sampai dikurangi, effortnya juga nggak terlalu sedikit. Gitu ya. Salah satunya adalah dengan mengamati indeks. Karena alasan saya cuma satu sih, lu nggak trading indeks, jadi kadang-kadang sih perlu nggak perlu diliatin, itu aja. Ya semoga ngerti yang dimaksud, jadi ini video nggak jadi, ya nggak jadi permasalahan gitu ya. Toh ini juga cuma tujuannya edukasi dan nggak mengarahkan. Dan kita akan ketemu lagi pada vlog selanjutnya. Silakan like dan dislike untuk menentukan respon Anda terhadap edukasi basic saya di vlog saya yang ketiga ini. Dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.